Hari ini kita membahas setan sajalah Bapak Ibu. Mumpung setan sedang diborgol ini ya. Makanya saya berani ngebahasin setan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan," apabila masuk bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibuka lebar-lebar pintu surga. Pintu surga terbuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Pintu-pintu jahanam tertutup semua. Wa sulsilatis syayatin, diikat setan-setan. Jadi pada bulan Ramadan ini setan libur. Seakan-akan setan punya pengumuman, kami para setan libur selama Ramadan, tidak menggoda kalian semua. Tapi kalau kalian masih berbuat maksiat, berarti kalianlah setannya. Benar gak setan ini Pak? Benar omongannya ini. Nah, setan diikat, artinya Bapak Ibu, Allah sedang menunjukkan kepada kita, ternyata subjek dalam perbuatan maksiat itu bukan setan, tapi manusia itu sendiri. Karena tanpa perlu intervensi setan, ternyata manusia masih berbuat maksiat. Makanya di akhirat nanti setan tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Dan Allah tidak pernah meminta setan untuk bertanggung jawab atas perbuatan dosa manusia. Makanya di akhirat ketika manusia ditanya, "Ngapa kamu maksiat?" Manusia ngeles, digoda setan. "Ngapa kamu berzina?" Karena digoda setan. "Ngapa kamu korupsi?" Karena digoda setan. Lalu setan dipanggil oleh Allah, "Tan, sini dulu." Yang datang bosnya setan, Iblis Pak. Iblis laknatullah alaih. Ini manusia nyalahin lu, kata Allah. Coba jawab. Iblis di hadapan manusia dan di hadapan Allah menjawab, "Fala talumuni walumu anfusakum." Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Iblis berlepas tanggung jawab. Berarti memang ini faktor manusia. Hanya saja memahami kinerja setan itu penting Pak. Setidak-tidaknya kita bisa memetakan jalan-jalan kedurhakaan tersebut. Makanya bicara tentang kinerja setan, Umar ibn Khattab radhiyallahu an menyampaikan, ada 9 anak setan. Atau ini setan ini bukan 9 ekor Pak, maksudnya 9 kelompok, yang masing-masing kelompok ini punya tupoksi masing-masing. Jadi mereka ini sangat profesional bagi tugas. Yang pertama kata Umar, setan A'wan. Setan A'wan ini adalah setan yang kerjanya, tugasnya menggoda para pejabat. Pejabat-pejabat itu Pak, temannya setan A'wan yang nemenin itu. Dan setan A'wan ini menggodanya sederhana. Dibuatnya pejabat, sultan, penguasa itu jadi lupa dengan janjinya. Apa bedanya pilkada sama pilkabe katanya Pak? Kalau pilkada udah jadi lupa, tapi kalau pilkabe kalau lupa jadi. Oh, itu kata orang begitu. Kalau sudah naik lupa turun, kalau sudah maju lupa mundur, kalau sudah duduk lupa berdiri. Itu penyakit kekuasaan memang. Orang nggak ada puasnya. Ini sifat manusiawi yang kemudian didorong-dorong oleh setan. Setan A'wan. Dan setan A'wan ini juga menggoda para ustadz, para kiai.
Jadi bukan cuma pejabat ya Pak, termasuk ustadz, termasuk saya. Yang dikasih apa? Lupa juga. Lupa apa? Lupa mengamalkan apa yang diceramahkan. Makanya orang Jawa punya idiom apa? Jarkoni. Iso ujar, ra iso ngelakoni. Penyakit penceramah itu begini Pak, ini membicarakan diri sendiri ya, nggak apa-apa. Curhat ini. Penyakit penceramah itu begini. Ngomong pinter, ngamal susah. Diundang ceramah mau, tapi ngedengerin ceramah nggak mau. Karena kalau diundang ceramah enak Pak, ada transportnya. Tapi kalau ngedengerin ceramah ya nggak dapat apa-apa lah. Itu penyakit loh. Ini saya belak-belakan. Makanya kata kiai saya, jihadnya penceramah bukan pas di mimbar. Jihadnya penceramah itu satu, mengamalkan apa yang dia sampaikan. Dua, habis ceramah lupa diamplopin. Jangan sekali-kali penceramah WA panitia, ada yang lupa nggak ya? Cuman saya di sini mah ikhlas Pak. Di sini mah pulang ceramah nggak diamplopin, cuman ditransfer soalnya. Udah ditanyain rekening Bank Lampungnya kan. Jangan lupa lah mentransfernya. Nah ini jihad itu sedemikian rupa. Saya perlu ingatkan juga kepada teman-teman mubalik. Para penceramah nggak bisa gumede. Kadang-kadang penceramah ini gumede Pak. Sok bener dewe, semua orang harus ikut apa kata dia. Padahal sebetulnya benar itu. Saya dapat share-sharean kemarin itu. Kadang-kadang kiai kampung Pak, ustadz-ustadz kampung itu kurang dihargai. Sarungnya aja bolong-bolong. Padahal ustadz-ustadz kampung itulah ya yang bikin anak kita pintar ngaji. Betul nggak kira-kira? Kita ini kadang-kadang ngundang penceramah jauh-jauh Pak. Sekali ceramah bayarannya 5 juta. Ceramah juga apa yang disampaikan kadang-kadang ya. Coba saya tanya, kalau ada yang mati di keluarga kita yang ngurusin penceramah yang dibayar mahal, apa ustadz kampung? Ustadz kampung kan? Yang mimpin talim ustadz kampung. Kadang-kadang ini payah betul kita. Kalau ngundang Pak Parman, tebel banget amplopnya. Tapi kalau ngasih guru ngaji 100.000 sebulan, kegedean rasanya banget. Kadang-kadang kita sedemikian rupa. Saya setuju juga dengan konten itu. Ya iya juga ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Makanya saya pikir begini. Dai kondang nggak bisa mengalahkan kiai kampung. Kiai kampung mungkin punya santri cuma 20-30 orang, tapi dia ajarin baca Quran, alif bengkok jadi paham, bahkan diajarin kitab Pak, ilmu agama dipahamkan. Sedangkan penceramah dai kondang tidak bisa membuat santrinya jamaahnya pinter kayak dia. Dai kondang hanya bisa membuat jamaahnya terpukau dengan isi ceramahnya. Wow, ceramahnya lucunya yang diingat orang itu Pak. Jujur aja, kalau kita ngundang penceramah yang paling banyak diingat apa? Lucunya kan? Kalau nggak lucu nggak diundang lagi. Kan begitu. Ini jujur-jujuran aja kita. Nggak ada dai kondang mungkin berjuta umat. Dia nggak bisa membuat jamaahnya pintar kayak dia, tapi kiai kampung bisa membuat santrinya lebih pintar bahkan dari kiai. Baik, saya lanjutkan, kepanjangan nanti ceramahnya. Yang kedua, setan dasim. Apa itu setan dasim? Setan dasim ini setan yang mengganggu di rumah tangga. Enggak, saya minta izin nanya dulu Pak, ada yang namanya dasim enggak sih? Kalau ada ganti loh Pak, nama setan tuh soalnya. Setan dasim ini menggoda rumah tangga, merusak rumah tangga. Suami dibuat bosen sama istrinya, istrinya dibuat senep sama lakinya. Nabi menawarkan, kata Nabi, agar menjaga keharmonisan rumah tangga, suami itu harus rajin memuji istri. Jangan sekali-kali mengabaikan istri Pak. Benar kalau kata pepatah di medsos itu, jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Setuju gak kira-kira? Kadang-kadang dingin beku hati istri Pak, karena lama diabaikan. Maka dari itu istri mesti sering-sering dipuji. Kalau Nabi itu memuji istrinya, ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu itu pernah nggak sih dipanggil kemerah-merahan? Laki sekarang terlalu jujur ya Bu.
wahai coklat, wahai kuning, wahai ireng dan lain sebagainya. Dua ya Pak, setan dasib, merusak rumah tangga, mendorong pada perceraian. Kalau kata Nabi, kesuksesan terbesar setan adalah menceraikan suami istri, merusak rumah tangga, itu kesuksesan terbesar. Makanya bikin cerai berai itu termasuk kinerja terbaik setan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, setan hafaf. Apa tugasnya setan hafaf? Menggoda manusia agar minum minuman keras, termasuk juga main judi. Judi itu begini, menang ketagihan, kalah penasaran. Betapa banyak PNS main judi Pak, tapi bukan judi kartu, judi online. Akhirnya habis gajinya Pak, utang banyak, pening, bini minta cerai akhirnya. Karena tadi menang ketagihan, kalau kalah penasaran, selalu begitu. Setan hafal. Kemudian yang keempat, setan lakus. Setan lakus ini menggoda manusia agar percaya sama klinik, percaya dengan pusaka, percaya dengan uang goib. Ada loh PNS percaya sama uang goib itu Pak. Ngambilnya di mana gitu ya? Beguduru dulu ke Gunung Kawi misalnya. Bayangannya ada duit setumpuk. Ini kerjaan setan lakus. Kemudian yang berikutnya, setan masud. Setan masud ini provokator. Inilah setan adu domba. Terutama yang diadu domba itu orang baik. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, korban adu domba yang paling utama adalah orang baik. Karena mengapa? Orang baik paling gampang dimanipulasi. Kalau orang jahat susah dimanipulasi Pak. Kita mau ngibul sama orang jahat, apa kata orang jahat? Udah kerjaan gua ngibul. Dia tahu kalau lo tuh ngibul, kata dia. Orang baik karena merasa tidak pernah membohongi orang, maka dia yakin tidak akan dibohongi orang. Nah, inilah kelemahan mendasar orang mukmin, mudah diadu domba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar nyembah setan. Jadi setan udah nggak bisa lagi menggoda orang yang rajin ke masjid agar nyembah setan. Tidak bisa lagi menggoda orang yang rajin sholat agar balik nyembah setan. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan sukses mengadu domba antar sesama mereka. Makanya ada yang nanya sama saya, Ustadz, kok zaman sekarang ini banyak betul konflik di masjid ya Pak? Institusi kecil yang paling banyak konfliknya itu masjid loh. Paling banyak masjid, ada aja masalah di masjid. Padahal nggak ada gajinya kan di masjid itu. Apalagi transisi ke pengurusan Pak. Udah ganti ke pengurusan ribut, pengurus baru ganti jet. Umpama kan gitu ya. Masalah itu sedemikian rupa. Karena memang Nabi sudah sampaikan, ketika setan tidak bisa menggoda kita lagi agar balik menyembah setan, maka setan akan menggoda kita dengan cara mengadu domba di antara kita semua, membenturkan antar kita semua. Terutama ini tadi saya membaca potensi friksi-friksi di antara umat termasuk di masjid Pak, hanya gara-gara tensi politik yang semakin meningkat jelang 2024 ini. Kita sudah punya pengalaman Pak. Khalifah Utsman itu yang bunuh siapa? Kan sahabat Nabi sendiri kan. Malahan yang manjat rumahnya itu kan Muhammad bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar. Dipegang janggutnya Pak. Lagi sholat tahajud loh Khalifah Utsman itu. Pegang janggutnya, kata Utsman, kalau bapak mau masih hidup pasti dia nggak terima dengan sikap kamu. Maka Muhammad bin Abu Bakar melemah, tapi dua sahabat yang lain menebaskan pedang dan menusukkan pedang ke ulu hati Utsman bin Affan. Umurnya sudah 79 tahun itu loh. 80 tahun kurang. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Perang Jamal.
Kita ambil peta sederhana. Setelah Utsman dibunuh, orang menuduh Imam Ali dalang di balik pembunuhan itu. Maka terjadi demo besar-besaran di Basrah. Masih enak demo di kita, Pak. Demo di kita mah paling ya rusuh-rusuh biasa. Tapi demo di Basrah itu perang. Jadi kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib, kubu oposisi siapa? Aisyah Ummul Mukminin, sekeluarga itu Pak. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. 6 bulan kemudian perang Siffin dengan Muawiyah, 80.000 sahabat dan tabi'in meninggal dunia. Perang saudara itu. Kemudian Imam Ali dibunuh tanggal 17 Ramadan dibunuhnya. Lagi ngimami salat subuh. Yang bunuh Imam Ali siapa Pak? Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz. Makanya saya pernah sampaikan tahun lalu kan, jangan ikut-ikut Wahabi, Salafi, takfiri. Karena itulah bibit Khawarij Pak. Yang lain bid'ah semua, yang lain kafir semua. Makanya kerajaan Arab Saudi sudah mengeksekusi 60 ulama Wahabi di Arab Saudi, ratusan di penjara karena tadi menganut konsep pemahaman tabdi'i, mudah membid'ahkan orang. Di Arab diusir, di Indonesia mulai nih orang-orang Indonesia ikut-ikutan kelompok begitu Pak. Habis tabdi'i mereka akan takfiri, mengkafir-kafirkan. Setelah mereka takfiri, mereka khariji, mendelegitimasi pemerintah yang sah. Hati-hati, kelompok takfiri itu tolabun nusrah. Apa itu tolabun nusrah? Nyusup ke PNS. Banyak PNS Pak sudah terpapar pemahaman begitu, masuk ke PNS. Kalau dengerin ceramah saya panas bukan main gitu Pak, yakin saya bener ya, kesel bukan main tuh. Masuk jadi TNI, ada masuk jadi polisi Pak. Polisi ngegamparin adik kandungnya, hanya gara-gara adik kandungnya pakai kerudung itu nggak sampai bawah, cuman kerudung biasa. Kan bahaya itu, polisi sudah terpapar sedemikian rupa. Kemudian TNI dan lain sebagainya. Ini artinya sudah terpapar kelompok begitu. Yang bunuh Ali itu hafal Quran 30 juz. Karena tadi menganut paham takfiri kelompok Khawarij tersebut. Kemudian setelah Imam Ali wafat, diganti anaknya orang nggak terima, Imam Hasan mengalah, ganti Muawiyah, habis Muawiyah ganti Yazid, Yazid terbunuh, diganti Marwan Al-Hakam, diganti oleh Abdul Malik bin Marwan. Terjadi perang Ka'bah. Perang antara Yazid lalu mati, lalu ganti Marwan bin Al-Hakam, lalu ganti Abdul Malik bin Marwan. Perangnya dengan gubernur Mekah Abdullah bin Zubair. Perang Masjidil Haram terbakar, Ka'bah rontok separuh. Coba bayangkan Pak, kalau itu terjadi zaman sekarang, apa kata dunia? Bukan perang lawan Romawi, bukan perang lawan Persia, orang Islam semua itu teriaknya takbir, Allahu Akbar semua. Makanya saya cuma ingin nyampaikan di forum ini, ya kita ini kan aparatur sipil negara, ya jangan ikut-ikutan kelompok sumbu pendek, mudah kemudian tersulut lalu mudah terjebak dengan informasi di media sosial. Baik, sekali lagi ingin saya sederhanakan, jangan sampai ada orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi buat ngadu domba kita semua, buat membenturkan kita semua. Baik, yang berikutnya sedikit lagi saya tambahkan, setan apa tadi? Setan masuk ya. Lalu setan murah menggoda kita agar demen musik. Kemudian yang berikutnya setan wasin menggoda bayi-bayi. Bayi-bayi itu kalau nangis ya Pak, itu biasanya yang goda itu setan wasin sama jin, namanya jin korin ya. Yang kedelapan kemudian setan walhan, alladzi yuwaswisu fil ibadah. Setan walhan ini, nah ini yang banyak dialami anak muda. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anaknya wudunya berulang-ulang, wudunya berulang-ulang sampai basah itu Pak, atau takbirnya berulang-ulang, Allahu Akbar kurang mantap, ulang lagi Allahu Akbar kurang mantap gitu. Nah itulah kerjaan setan walhan. Itu kalau dibiarkan dalam jangka panjang orang bisa gila loh Pak, stres ya, karena itu setan walhan. Kalau dalam ilmu psikologi itu sudah gangguan kejiwaan. Jadi yang merasa sudah wudunya berulang-ulang, dia harus diruqyah sama ustadz dan bawa ke SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa. Pak benar itu sudah gangguan itu. Hati-hati, itu kerjaan setan walhan. Dan gak enaknya begini Pak, kalau jin bisa diruqyah, jin bisa diruqyah enak, setan nggak bisa diruqyah Pak. Setan nggak takut sama ruqyah kita, nggak takut. Tapi jin nggak bisa, tapi setan nggak bisa. Makanya hati-hati kalau yang sudah kena setan waswas, setan walhan tadi itu.
Obatnya cuma satu. Kalau wudhu ragu jangan pernah diulang. Kok rasa-rasa ada yang kentut Ustaz? Kata Nabi kalau engkau ragu, kentut itu cirinya ada dua. Ada bau, ada suaranya. Kalau suaranya sampai but, kentut itu namanya. Pokoknya kalau kalian tetap ragu kata Nabi, maka bahasanya gini, Tuhan maklum. Seminggu aja bapak-bapak berhasil enggak ngulang wudhu, sembuh penyakit was-wasnya. Nih lihat anak-anaknya ya, kok wudhunya berulang-ulang, itu obatnya. Baik, yang terakhir setan zalitun. Apa tugasnya setan zalitun? Bikin rame pasar-pasar. Nah, saya bingung, sebelum lebaran kok menjelang lebaran kok pasar rame. Pasti si zalitun sedang diikat semua itu. Artinya memang setan hanya faktor eksternal. Internalnya ya kita tetap bertanggung jawab. Ya ini saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Tapi stressing dari saya ingin saya tekankan Pak, kita boleh mempertanyakan ulang ketika ada orang yang mengatasnamakan agama tapi mengajak kita untuk rusak perusahaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.